Selamat pagi semua. Akhirnya minggu ini kita ketemu lagi ya. Cici seneng banget ketemu sama adik-adik di rumah. Yuk adik-adik, karena kita mau ibadah pagi hari ini, adik-adik siapkan diri yang terbaik ya buat Tuhan. Kalau ada yang lagi makan, makanannya ditaruh dulu. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan ya. Sekarang duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan satu penyembahan ya buat Tuhan ya. Bapakku datang padamu. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau menemani kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan Cici Koko, Papa Mama yang baik pada kami, mau mengajar kami sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, yang taat akan Engkau. Ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagimu. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Engkau juga mau berkati teman-teman kami yang ada di rumah mereka, biar mereka boleh sama-sama menyembah Engkau sama seperti aku menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik, siapa yang percaya di sini kalau kita adalah kekasihnya Tuhan Yesus? Aku. Ya, kita mau berdiri, kita mau semangat buat puji nama Tuhan. Yes. Oke, siap. Dari
adik-adik, selamat pagi semuanya. Cici berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Tuhan, tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau mau pimpin, Kau mau buka hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga akan berkati Cieni yang membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita minggu ini Cici ambil dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah. Judulnya Cici kasih cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk kembali ke rumahnya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk naik ke sebuah perahu untuk pergi ke seberang. Tetapi Tuhan Yesus tidak ikut waktu itu. Tuhan Yesus dia pergi ke bukit. Nah, untuk apa ya Tuhan Yesus pergi ke bukit? Oh, ternyata Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa kepada Bapa di surga adik-adik. Sampai semalam-malaman. Ketika malam tiba, ternyata adik-adik perahu yang dinaikin murid Tuhan Yesus mengalami suatu kena bencana besar. Wah, kira-kira bencana apa ya itu? Yuk, kita lihat videonya ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus kita hebat ya. Dia dapat berjalan di atas air. Karena Tuhan Yesus anak Allah. Dia maha kuasa. Dia juga berkuasa atas lautan, atas bukit-bukit, gunung-gunung, dan juga semua makhluk ciptaannya harus menaati Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik,
adik-adik juga ya, kalau misalnya adik-adik diperintah sama Tuhan, adik-adik harus taat dan jangan takut dan harus percaya bahwa Tuhan pasti memimpin adik-adik. Jangan seperti murid Tuhan Yesus ada loh tadi di filmnya. Siapa namanya? Iya betul, Petrus adik-adik ya. Petrus waktu dipanggil Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air, dia tidak bisa adik-adik ya, karena dia pikirannya tidak fokus dan juga dia bimbang dan dia takut adik-adik sehingga dia mau tenggelam ya kan. Nah adik-adik, apalagi saat sekarang nih ya, sekarang kan masih masa pandemi nih, si corona pun belum pergi, masih ada. Nah adik-adik juga harus taat ya terhadap peraturan yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, supaya pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Jangan lupa adik-adik ya. Nah berarti adik-adik juga taat sama perintah. Adik-adik ya, walaupun masa pandemi sekarang belum berakhir, Cici percaya kita harus makin dekat sama Tuhan supaya kita juga ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit, kesusahan. Ya adik-adik ya, kita mau mulai saat ini kita juga rajin berdoa supaya Tuhan pimpin di setiap kehidupan kita setiap hari adik-adik. Ya, sekarang adik-adik ya, Cici mau kasih ayat firman Tuhan buat ayat hafalannya minggu depan yang diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 13b. Bunyinya, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah adik-adik nanti bisa dihafalkan dan dikirim ke WA di bawah ini ya. Jangan lupa. Yuk sekarang cerita firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mau berkati juga Tuhan anak-anakmu sekolah minggu yang ada di rumah. Juga akan jaga dan pelihara dia. Jauhkan dari sakit penyakit. Engkau juga Tuhan akan berikan sukacitamu setiap hari bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami mau berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau juga akan berkati bangsa kami Indonesia. Engkau juga akan bebaskan bangsa kami dari virus-virus yang masih ada. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.